Industri anime kini menjelma menjadi salah satu kekuatan budaya terbesar di dunia. Lahir dari sebuah mimpi sederhana, menceritakan kisah yang bisa menyentuh hati. Namun, perjalanan menuju kejayaan ini adalah kisah yang panjang, penuh kerja keras, inovasi, dan jiwa kreatif yang tak kenal lelah. Jepang di era pasca Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha bangkit dari reruntuhan. Di tengah keterpurukan itu, seorang seniman bernama Osamu Tezuka memulai revolusi kecil di dunia seni visual. Terinspirasi dari animasi Disney seperti Snow White and the Seven Dwarfs, Tezuka melahirkan karya-karya seperti Astro Boy pada tahun 1963 yang menjadi anime pertama yang disiarkan di televisi. Dengan garis yang sederhana namun emosional, Tezuka menghadirkan tokoh-tokoh yang berjiwa. Astro Boy bukan hanya sekadar cerita tentang robot, ia adalah simbol harapan di tengah dunia yang berubah cepat oleh teknologi dan modernisasi. Dari sana, anime mulai menemukan bentuknya. Teknologi yang terbatas memaksa kreator untuk menjadi kreatif. Studio-studio seperti Toei Animation dan Madhouse tumbuh, menghasilkan karya-karya klasik seperti Dragon Ball, Sailor Moon, dan Akira. Uniknya, anime tidak sekadar meminjam estetika dari barat. Ia mengambil filosofi Jepang tentang harmoni, perjuangan, dan kompleksitas manusia, lalu menyajikannya dalam medium yang dapat diterima semua kalangan. Namun, anime tidak lahir sebagai sebuah industri besar. Pada awalnya, ini adalah dunia kecil yang digerakkan oleh orang-orang dengan hasrat yang hampir membakar diri mereka sendiri. Animator bekerja berjam-jam dengan bayaran minim, hanya untuk melihat visi mereka menjadi nyata. Bahkan hingga hari ini, kondisi kerja di industri ini sering dikritik sebagai tidak manusiawi. Tetapi di balik itu semua, semangat yang sama yang dulu mendorong Tezuka tetap ada. Keinginan untuk menceritakan sesuatu yang bermakna. Pada akhir abad ke-20, dunia mulai memperhatikan anime. Saat Studio Ghibli merilis film seperti My Neighbor Totoro dan Spirited Away, anime tidak lagi hanya produk Jepang. Ia menjadi bahasa universal yang menyentuh jiwa. Spirited Away bahkan memenangkan Oscar pada 2003. Bukti bahwa cerita yang jujur bisa melampaui batas budaya dan bahasa. Hari ini anime telah menjadi lebih dari sekadar hiburan. Ia adalah jembatan budaya. Dengan platform seperti Crunchyroll dan Netflix, anime kini dapat diakses di seluruh dunia. Seri seperti Attack on Titan dan Demon Slayer membuktikan bahwa anime tidak hanya bercerita tentang pahlawan super atau robot raksasa. Mereka berbicara tentang kehilangan, cinta, pengorbanan, dan apa artinya menjadi manusia. Tetapi apa yang membuat anime begitu istimewa? Mungkin jawabannya terletak pada bagaimana ia menghormati kompleksitas hidup. Di dalam dunia anime, seorang anak kecil bisa menjadi pahlawan. Seorang robot bisa memiliki jiwa, dan bahkan rasa sakit bisa menjadi sesuatu yang indah. Anime tidak pernah berusaha menyederhanakan hidup. Sebaliknya, ia merayakan kekacauan dan kontradiksi yang ada di dalamnya. Industri ini terus berkembang, menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan ekspektasi penggemar yang terus berubah. Tetapi satu hal yang tetap konsisten adalah esensinya. Keinginan untuk menceritakan kisah yang bisa membuat orang berhenti sejenak, memikirkan dunia, dan mungkin menemukan keajaiban di tengah kehidupan sehari-hari. Di dunia yang semakin sibuk ini, anime mengingatkan kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Seperti yang pernah dikatakan oleh Hayao Miyazaki, dunia ini penuh warna, namun juga penuh bayangan. Tugas kita adalah menangkap keduanya dan membuat sesuatu yang berarti. Mungkin inilah alasan mengapa anime akan terus hidup selama manusia masih ingin bermimpi.